Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam Instagram Live bersama saya Dr. Herbowo. Kita hari ini akan membahas mengenai kesulitan belajar pada anak. Kesulitan belajar pada anak ini sering juga disebut dengan gangguan belajar. Apa aja sih yang masuk pada gangguan belajar? Tadi kita udah bahas ya, ada kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan matematik, sama kesulitan mengeja. Yang paling sering disebut-sebut lah ya, yang paling sering disebut-sebut adalah disleksia ya, disleksia. Angkanya kelihatannya menanjak drastis, tapi memang sebetulnya karena kita jadi lebih tahu lah ya. Kita lebih tahu tentang disleksia. Apa sih disleksia? Disleksia adalah kesulitan pengolahan bahasa. Jadi mengolah bahasanya masalah ya. Jadi dia karena ngolah bahasanya susah, makanya bacanya juga masalah, mengeja masalah, nanti menulisnya masalah, akhirnya bisa bicara pun masalah, terbalik-balik ya. Jadi dia pengolahan bahasanya yang salah. Dia akan kesulitan. Sebenarnya dia nggak salah sih, tapi dia sulit sekali mengolahnya. Biasanya pada anak usia prasekolah ya, jadi yang tadi ditanya ya, umur 5 tahun, 6 tahun, biasanya sulit mengenal huruf atau menulis kata. Jadi dia mengenal huruf tuh sulit sekali. W sama M kelihatannya buat mereka sama-sama aja. Kalau B sama D itu kadang terbalik, kalau huruf kecil iyalah. Itu menurut saya karena gendut ke kiri apa gendut ke kanan itu kadang-kadang kita juga terbalik-balik ya. Tapi kalau anak itu usia prasekolah itu masih wajar ya. Tapi kalau W, M, dan dia kesulitan bahkan sampai huruf-huruf yang biasanya orang nggak susah lah. A, C segala macam mereka kesulitan ya. Pada anak usia prasekolah biasanya sulit mengenal huruf, mengenal angka, terus kemudian ada kekacauan mengucapkan. Jadi dia mengucapkannya aja biasanya ada kekacauan. Misalnya dia mau ngomong taman misalnya, taman jadi tamam misalnya ya. Itu bahkan dalam pengucapan, taman, tamam. Kan aneh gitu ya. Kalau kita tanya lagi maksudnya apa ya? Dia akan tetap ulang itu, tamam gitu. Atau teman, metan, terbalik-balik ya, terbalik-balik. Itu dalam kata-kata. Nah, karena dia kesulitan dalam berkata-kata, akhirnya dia akan miskin kosakata. Jadi ngomongnya terbatas banget ya. Ngomongnya dikit lah. Dan begitu ngomong biasanya terbalik-balik. Nah, itu biasanya di usia prasekolah. Di usia prasekolah biasanya akan kelihatan. Itu sudah terlihat. Tapi belum pasti diagnosisnya disleksia ya. Cuma biasanya mulai hati-hati. Nah, urutan huruf aja kadang-kadang terbalik-balik. Jadi misalnya A, B, C, D, E dia suruh ngurutin aja juga udah masalah kok. Ya. Bagaimana kalau usia sekolah? Kalau usia sekolah udah kelihatan sekali. Pada usia sekolah dasar dia udah sulit mengeja. Jadi dia akan sulit mengeja, sulit mengurutkan kata-kata, memenggal kata juga sulit. Misalnya tadi ya, teman. Kan kalau bahasa Indonesia T, E, T gitu. Dia udah tahu, udah memisahkan ada teman. Ya. Atau yang gampang aja lah ya, bola misalnya. Dia sudah berlatih memisahkan bola. Bola. Nah itu memisahkannya aja dia udah susah dia. Ya, jadi di SD kelihatan menggal kata susah, mengeja susah, dia sulit juga nih nanti mengingat angka-angka, terus kemudian nah biasanya nanti dia akan juga mengalami kesulitan dalam menulis ya, karena kan tadi mengumpulkan data dari huruf-huruf yang ada aja dia susah, sehingga pas menulis pun dia akan ngalamin masalah. Ya, itu disleksia. Biasanya sampai SD dia biasanya huruf B dan D terbalik. Ada inversi itu, huruf H terbaca U ya. Kalau B sama D kan tadi ya arahnya terbalik-balik ya dia. Nah, kalau H sama U, kalau H itu kan kalau dibalik kepalanya dipendekin dikit jadi seperti U tuh, H terbalik. Kalau B D namanya reversal, kalau H dengan U namanya inversi tadi ya, W dengan M tuh inversi. Terus habis itu huruf H, kalau H kan begini panjang, dia akan keliru juga dengan N. H dengan N karena kalau kepalanya dipendekin jadi N, ya kan? Itu dia kebingungan dengan huruf-huruf. Kemudian dia menyusun huruf-huruf juga terbalik-balik biasanya. Terus yang tadi membagi kata ya. Jadi itu gejala-gejala yang biasanya terjadi pada
eh, anak dengan disleksia. Kemudian sekarang bagaimana cara? Oke, karena waktunya udah nggak panjang, sambil jalan kita coba bahas bagaimana sekarang membantu anak yang disleksia. Urut ya, membantu anak yang disleksia. Eh, kita baca aja deh. Nomor satu, gunakan berbagai teknik pengajaran. Jadi nggak boleh monoton, harus beberapa teknik. Misalnya dia gunakan notes, jadi dia catatan ya, gunakan catatan-catatan kecil. Permainan dan aktivitas yang menyenangkan. Jadi bentuknya sesuatu yang menyenangkan. Kalau nggak dia nggak akan tertarik. Gunakan berbagai warna dalam mengajar. Jadi huruf A sama B warnanya beda, gitu misalnya ya. Jadi ada perbedaan warna-warna itu bisa membantu dia untuk mengenali. Oh, kalau kan tadi dia nggak bisa, kan dia kesulitannya mengenal huruf kan. Tapi kalau diingetin, biasanya kalau A merah misalnya, B kuning, dia akan belajar itu. Ada yang bilang kan tapi susah kalau sampai gede harus begitu terus loh. Ini kan suatu proses belajar. Nanti dia juga adaptasi kok. Gunakan waktu secara bijak. Jangan terburu-buru dalam mengajar. Ulangi setiap kalimat ya. Jadi kalimatnya diulang. Belum tentu dalam satu kali ngomong udah langsung dimengerti. Berikan waktu istirahat lebih banyak. Mereka kesulitan sekali dan jangan sangka mereka nggak stres ya dengan kondisi itu. Jadi kalau orang tuanya marah-marah, kamu kok nggak ngerti banget sih nih, kok kamu diterangin susah banget, kok gini doang nggak bisa. Jangan sangka mereka juga nggak stres ya. Berikan waktu lebih banyak. Siapkan handout. Jadi untuk anak-anak yang besar biasanya mereka akan, karena mereka kalau suruh nulis cepat nggak bisa kan. Jadi mereka harus ada handout. Mereka akan baca pelan-pelan di rumah. Ajarkan mengerjakan sesuatu secara terstruktur. Tadi kan tekniknya harus macam-macam, waktunya harus lebih panjang, pakai handout, terus kemudian ajarkan mengerjakan sesuatu secara terstruktur. Jadi biasanya misalnya pelajaran ini warnanya ini gitu. Jadi dia terstruktur. Diajarkan untuk selalu terstruktur. Jangan sering keluar dari rutinitas. Itu harus diulang karena anak yang disleksia ini kan dia kesulitan sekali ya dalam mengenal huruf, mengenal mengeja. Jadi dia harus diulang terus. Ya, jangan sering keluar dari rutinitas. Gunakan berbagai sumber daya, belajar bersama teman, itu lebih menyenangkan. Gunakan beberapa teknologi. Sekarang untuk anak-anak yang besar bisa teknologi perekam. Kan dia bukan nggak ngerti omongan. Dia nggak ngerti gimana caranya baca. Jadi artinya kalau memang kesulitan sekali bisa loh dikasih perekam. Sehingga rekaman itu bisa dibawa pulang untuk dia belajar. Tapi kalau ada orang yang selalu berpikir, waduh anak saya, kan kalau dibandingin semuanya, memang harus diakui disleksia yang paling sulit ya. Disleksia cukup sulit diatasin karena mengejanya kan mereka mengenal huruf susah. Jadi untuk belajar dia selalu lebih sulit. Tapi tahukah Anda bahwa kalau kita lihat di internet, sebetulnya ada banyak loh orang-orang yang dikenal dengan disleksia, tetapi mereka cukup berhasil. Kalau kita lihat di Wikipedia, tertulis di situ Agatha Christie, Alexander Graham Bell, Hans Christian Andersen. Itu ada orang-orang yang dengan disleksia. Tapi bukannya mereka bikin cerita yang sekeren-keren itu, bikin novel yang sebagus-bagus itu, ya kan? Leonardo da Vinci diduga juga menderita disleksia. Tapi begitu banyak penemuan-penemuan mereka yang kita nggak bisa bantah bahwa, oh itu mereka hebat sekali loh. Jadi jangan salah. Jadi jangan salah, si disleksia itu walaupun kelihatannya sulit, tapi jangan sampai terpikir bahwa mereka nggak bisa berhasil. Ya, mereka butuh bantuan, mereka butuh untuk dibantu, tapi intinya gini, jangan sampai orang tuanya menyerah. Nomor satu, jangan menyerah. Ya, selalu ingat dari minggu lalu bukan akhir dari segalanya. Ya, jadi kita harus bantu nomor satu. Kedua, mereka butuh, selain dibantu, mereka butuh waktu. Ya, gimana cara bantunya? Mereka butuh waktu. Jadi sediakan waktu untuk membantu mereka. Mereka mesti belajar lebih dari yang lain. Mereka harus mengerjakan lebih lama dari yang lain. Termasuk
guru-guru harus mengerti bahwa mereka memang harus menyediakan waktu lebih. Ya, jadi jangan dikurang-kurangin waktunya. Jangan kayak waktu itu saya ngerjain esai masih 1 jam belum selesai, udah ditanya-tanya kapan selesainya. Ya terang aja. Sediakan waktu ya. Jadi jangan menyerah, sediakan waktu khusus. Dan ketiga, rutinitasnya harus dilakukan. Jadi mereka semua ini memang butuh rutin. Rutin. Suatu hal yang rutin akan membuat mereka terbiasa melakukan itu sehingga mereka beradaptasi. Jadi adaptasinya dari rutinitas. Dan yang keempat yang paling penting adalah buat menarik. Harus menarik loh. Ya, harus menarik. Karena kalau nggak menarik, ya mereka nggak akan ini ya. Mereka nggak akan mau ngerjain. Dan kalau hal itu nggak menarik, mereka lebih cenderung untuk menarik diri. Saya ada kok kasus, ada pasien saya yang datang dengan udah nggak mau lagi ngerjain. Bahkan saking dia disgrafianya masalah, dia sampai yang multiple choice pun udah nggak mau dikerjain. Ya, ingat yang paling penting adalah diusahakan karena memang butuh usaha. Ya, butuh usaha, sangat butuh usaha. Bahkan saya pun yang disgrafia sangat butuh usaha untuk saya bisa sampai ada di sini, sampai bisa sekarang masih bisa kerja sebagai dokter pun saya masih berusaha loh. Ya. Tapi kan bukan berarti nggak bisa apa-apa. Diusahakan. Ya. Oke, karena waktunya sudah sangat terbatas, kelihatannya sudah kurang dari 1 menit. Terima kasih untuk yang sudah hadir, terima kasih untuk semuanya. Kita akan ketemu lagi di Instagram Live berikutnya. Topiknya mungkin masih akan berkisar tentang kesulitan belajar pada anak ini. Ingat, jangan menyerah. Bantu mereka, berikan waktu khusus dan memang harus diusahakan. Selalu harus diusahakan. Oke, sampai ketemu di Instagram Live berikutnya. Salam sejahtera.